Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali bersama-sama. Kita duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama kita menuntut ilmu syar'i. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang karena ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Khatal iman, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SMA Future Gate. Alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan bersama-sama kembali menyimak kajian bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, yang dimana ini adalah rangkaian atau bagian dari Teacher Development Series yang diadakan oleh SMA Future Gate, yang insyaallah ta'ala beliau akan membahas atau melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama menyimak faedah-faedah kajian yang beliau sampaikan terkait al-iman bil mizan yaumal qiyamah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini beliau akan melanjutkan kembali terkait anallaha yukallimul ibada yaumal qiyamah insyaallah ta'ala. Dan bagi ikhwan sekalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan dapat disiapkan pertanyaannya nanti pada sesi tanya jawab. Dapat disampaikan secara langsung kepada Ustaz terkait pertanyaan yang memang ingin ditanyakan. Dan juga mohon pertanyaan juga terkait dengan tema kajian pada sore hari ini. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai saja kajian bersama beliau. Kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, kami persilakan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, petang ini kita dapat bertemu di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Syarah Ushul Sunnah atau Ushulus Sunnah, tulisan Imam Ahmad, yang mana kita sampai pada poin ke-17 ya. Wa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Bahwa ini pendapat Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-Nya. Ini masalah khilafiyah ya. Menurut Imam Ahmad, Nabi benar-benar melihat Allah pada malam Mi'raj. Beberapa ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in juga ada yang berpendapat seperti itu. Ini menjadi masalah yang diperdebatkan, diperselisihkan di kalangan para salaf. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sahihun. Bahwa masalah ini riwayat itu ma'thur, maksudnya ma'thur di sini ada riwayatnya ya, dari Rasulullah dan sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas. Wa rawahu Al-Hakam Ibnu Abban an Ikrimah an Ibnu Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbas. Ya, semuanya riwayat Ibnu Abbas ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ya juga
dari Ibnu Abbas, lafalnya adalah Ra'a Muhammadun Rabbahu. Ibnu Abbas berkata, ini pendapat ini disebutkan juga kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Ra'a Muhammadun Rabbahu. Muhammad telah melihat Rabbnya, maksudnya Nabi. Qultu, perawi mengatakan, Alaihissallahu yaqul, bukankah Allah berkata, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Surat Al-An'am ayat 103. Tidak ada pandangan yang dapat melihatnya. Ya. Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, Waihak, dzaka idza tajalla binurihi alladhi huwa nuruhu. Wa qala urihi marratain. Maka Ibnu Abbas menyanggahnya dengan mengatakan, itu apabila Allah tajalla, menampakkan dirinya dengan cahayanya. Ibnu Abbas mengatakan urihi marratain, bahwa Allah, Nabi diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Itu riwayatnya ya, dari Ibnu Abbas. Bahkan di sini disebutkan bahwa Nabi diperlihatkan, ya, Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi, Nabi melihat Allah 2 kali. Ini pendapat Ibnu Abbas. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun gharibun min hadzal wajh. Ini adalah hadis hasan gharib. Istilah hasan gharib, kalau kita kembali kepada istilah yang dipakai ulama dengan istilah yang dipakai secara khusus oleh Imam Tirmidzi, hasan gharib ini adalah hadis hasan. Ya. Wa qala Ibnu Katsir rawahu Tirmidzi fi jam'ihi wa Ibnu Abi Asim fi kitabis sunnati lahu wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi wa Ibnu Mardawayh aidan wal Hakim fi mustadrakihi. Thumma qala al-Hakim sahihun ala syarti sahihain. Wa akhraju al-Imam Ahmad fi musnadihi an Qatadah, tadi riwayat ya, Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dia berkata, qala Rasulullah, ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini riwayat Ibnu Abbas marfu', bahwa Rasulullah berkata, aku telah melihat Rabbku tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa qala Abdullah bin Ahmad, yaitu putranya Imam Ahmad, wa qad sami'tu hadzal hadis min abi wa amla alayya fi mawdhi'in akhar. Aku telah mendengar hadis ini dari ayahku. Ya, lalu beliau membacakannya kepadaku di tempat yang lain. Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Ini satu sisi ya, riwayat pendapat yang menjelaskan bahwa Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Dan Imam Ahmad memilih pendapat ini. Ya, secara jelas beliau mengatakan tadi di matan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Tadi kita katakan bahwa hadhihi mas'alatun khilafiyah. Ini adalah masalah khilafiyah. Hal ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya? Ya. Wa asbata dzalika Ibnu Abbas fi hadhil ahadits. Ibnu Abbas menetapkan itu di dalam hadis-hadis tersebut. Wa anqarat dzalika Aisyah.
Namun ini diingkari oleh Aisyah. Wa angkarat ala may yaqul, Aisyah mengingkari orang yang mengatakan innahu ra'a rabbahu, bahwa Nabi melihat Allah. Wa warada fi dzalika ahadits fiha adam ru'yah. Dan wa warada fi dzalika ahadits, ada beberapa hadis-hadis yang menunjukkan tidak adanya ru'yah, yaitu Nabi tidak melihat. Ya, seperti di dalam hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Aku bertanya kepada Nabi, apakah engkau melihat Allah, Rabbmu? Faqala, Nabi menjawab, nurun, cahaya. Anna arahu, bagaimana aku, kaifa arahu, bagaimana aku bisa melihatnya? Artinya yang dilihat Nabi bukan Allah, tapi apa? Cahaya, hijab Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa bi annallaha hijabuhun nur. Hijab Allah itu adalah nur, cahaya. Ya, dan di dalam kitab sahih juga, yaitu Sahih Muslim, dalam kitab Al-Iman, dari Ibnu Abbas, dari Atha, dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ru'yatan qalbiyah. Ini riwayat lain dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi melihat Allah ru'yatan qalbiyah, bukan penglihatan mata kepala, tapi penglihatan batin, hati. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim, para jemaah, ya. La ru'yah basariyah. Bukan ru'yah basariyah, bukan melihat dengan mata kepala. Wabidzalika fussiratir riwayah an Ibnu Abbas. Kesitulah ditakwil perkataan-perkataan Ibnu Abbas yang cenderungnya mengatakan bahwa Nabi melihat Allah. Baik. Wad dalil ala anna Allah qad muni'a dzalika Musa lamma qala. Dan dalilnya adalah bahwa Allah telah menghalang ataupun menghalangi ataupun tidak memberikan, ya, tidak mengabulkan permintaan Nabi Musa ketika ia meminta kepada Allah untuk dapat melihatnya. Rabbi arini andur ilaik. Ya. Ketika Nabi Musa berkata, Rabbi arini andur ilaik. Ya Rabbi, perlihatkanlah kepadaku, ini aku akan melihatmu. Ya talaba Musa ayandura ila rabbih. Nabi Musa minta kepada Allah supaya bisa melihatnya. Maka Allah berkata, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, akan tapi lihatlah bukit itu, gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika dia tetap di tempatnya, maka engkau akan dapat melihatku. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat. Cuma kemampuannya tidak Allah berikan nanti di surga. Maka Allah katakan, coba lihat gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Ya, nah demikian. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu pun hancur lebur. Artinya tidak mungkin. Bukan tidak mungkin dilihat, tidak mungkin manusia melihat. Ya, karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mungkin dilihat. Kalau tidak mungkin dilihat, Allah tidak akan menyuruh Nabi Musa untuk melihat gunung itu. Allah akan mengatakan mustahil engkau melihatku. Tapi mungkin
Hanya saja tidak mampu. Ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang menafikan ru'yah. Ya, nah demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya, dan nanti di surga orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi sebelum kiamat, sebelum manusia masuk ke dalam surga, Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Karena ada hijab yang menghalangi sehingga makhluk manapun tidak bisa melihatnya. Allah belum menyingkap tabir itu, hijab itu. Yaitu nanti di surga. Ketika Allah memberikan kemampuan kepada ahlu surga, orang-orang yang beriman untuk melihatnya. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Jadi mayoritas, saya katakan mayoritas ya. Ulama berpendapat Nabi tidak melihat Allah. Mayoritas. Ya. Namun kita tidak menafikan adanya khilafiyah di sini. Karena ulama seperti Imam Ahmad ya, tetap dan belum ada riwayat lain dari beliau bahwa beliau berpendapat selain itu. Artinya ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad. Beliau tidak rujuk, artinya tidak merubah pendapat beliau. Gak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad menarik pendapatnya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun riwayat Ibnu Abbas ini macam-macam. Seperti tadi, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan itu bukan penglihatan mata kepala, tapi penglihatan batin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, faru'yatun Nabi mukasyafatin qalbiyah. Jadi penglihatan Nabi pada saat itu kepada Rabb-nya adalah penglihatan hati, mata hati. Ya, la ru'yah basariyah. Lidu fil insan fi hadhihi dunya. An ay yusbit li'azamatillahi wa jalaluh. Karena ketidakmampuan, kelemahan manusia di dunia ini. Ya. Dan juga Allah belum memberikan kemampuan itu kepada mereka. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha yamuddu ahlal jannah biquwwah. Allah akan memberikan kekuatan kepada ahli surga. Yatamakkanuna min ru'yatihi. Dengan kekuatan itu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Karena walaysa khilqatuhum fil jannah ka khilqatuhum fil dunya. Karena bentuk mereka nanti manusia di surga tidak seperti bentuk kita di dunia, beda. Ya, nah demikian. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, itu kesimpulannya. Ya, ini termasuk dari segelintir ya, sekelumit sedikit masalah akidah yang ada ikhtilaf di situ. Biasanya kan tidak ada ikhtilaf ya masalah akidah. Kalau masalah-masalah fikih wajar ikhtilaf, hatta di kalangan sahabat. Tapi masalah akidah jarang kita temukan ikhtilaf. Ya, seperti di dalam masalah ini. Tapi setiap ikhtilaf tentunya ada yang rajih ya, ada yang marjuh. Ya. Walaupun kita tidak menafikan ikhtilaf dalam masalah ini, tapi kita juga boleh memilih pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang rajih dan merupakan mayoritas adalah Allah tidak dilihat oleh Nabi malam Isra Mi'raj atau malam Mi'raj. Ya, nah ini banyak sekali riwayat-riwayat dari sahabat yang menguatkan itu. Tadi riwayat Abu Dar yang mana Nabi Abu Dar bertanya langsung kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Riwayat yang sama juga dinukil dari Aisyah. Jadi banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah engkau melihat Allah? Jawabannya adalah,
Ra'aitu nuran. Yang aku lihat adalah cahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Itu udah ya? Sudah ya? Sudah dibahas. Kemudian yang ke-18. Wal imanu bil mizan. Hah? Ini sudah. Yang penimbangan ada 3 udah ya? Yang ditimbang apa aja? Amal. Kemudian yang ditimbang apa lagi? Manusia itu sendiri. Kemudian buku catatan amal. Baik. Udah itu ya? Oh, udah. Enggak dibilang tadi. Ya, ya mengulang sedikit. Sekarang mana? 19. Apa? Wa annallaha yukallimul ibada yaumal qiyamati. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Gitu. Ya. Baik. Ya, itu poin keberapa di situ? Enggak ada poinnya. Siapa yang ada nomornya? Enggak ada. Kalau di sini poin ke-19. Ya. Antum nomori aja. Ya, tadi saya pikir poin ke-17 ya tentang ikhtilaf para ulama atau pendapat Imam Ahmad bahwa Nabi melihat Allah, kan begitu ya. Itu poin 17. Nah, rupanya sudah sampai poin 19. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba. Allah berbicara kepada hamba. Jadi yang diajak bicara siapa sini? Hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba, kepada manusia pada hari kiamat. Tidak ada antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala turjuman. Turjuman yaitu penerjemah, orang ketiga yang membantunya untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib mengimaninya dan membenarkannya. Ya. Baik. Min jumlati ma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir wa bil ba'si ba'dal maut wa bil jam'i fi yaumil qiyamah, termasuk perkara yang wajib diimani berkenaan dengan hari kiamat, kebangkitan setelah mati, dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar adalah mengimani annallaha yukallimul ibad, bahwa Allah akan mengajak hamba itu bicara. Artinya Allah akan berbicara kepadanya. Ya, Allah akan berbicara kepadanya. Yaqulu fil hadis, dalam hadis disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan sayukallimuhu rabbuhu, Rabbnya akan mengajaknya bicara. Maksudnya apa di sini? Menanyainya. Ya, akan bertanya kepadanya. Ya, meminta pertanggungjawaban. Ya, mengadili mereka. Itu maksud dari Allah berbicara kepada manusia. Bukan ngobrol, bukan. Allah akan menanyakan perkara-perkara seperti yang disebutkan di dalam hadis. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba hingga dia ditanya. Siapa yang bertanya? Allah. Tentang 4. Tentang umurnya, tentang badannya, tentang hartanya, tentang ilmunya.
Ya, nah demikian. Dan di sana ada orang yang Allah tidak ada ajak bicara, ada. Ya. Dan itu adalah hukuman, bukan kita katakan keutamaan ya. Wah, Allah nggak ngajak dia bicara, lolos dia. Tidak, itu adalah bentuk hukuman. Tidak melihat, yaitu hamba itu sudah tidak dipedulikan lagi. Ya. Yaitu sudah diputuskan bahwa dia akan mendapatkan azab dan siksa. Ya, turjuman artinya mutarjim. Yang kulul kalam min lughatin ila lughah, itu artinya turjuman. Mutarjim, penerjemah. Ya, yang menukil ataupun menerjemahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Karena hakikatnya yang menciptakan bahasa itu Allah. Ya. Yang menciptakan bahasa itu adalah Allah. Ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara yang mustahil jika hamba itu bisa berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengannya. Nah demikian. Bal yukallimuhu bikalamin yafhamuhu wa ya'rifuhu wa yatahaqqaquhu. Bahkan Allah akan berbicara kepadanya dengan sesuatu yang dipahaminya, diketahuinya, dan bisa dimengerti olehnya. Hadza wadih bi annahu la budda ayukallimullah ibadahu kama yasha. Ya, karena Allah akan berbicara kepada hambanya dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah menghendakinya. Ya, karena bicara bagi Allah itu adalah sifat apa? Berbicara, sifat zatiyah atau fi'liyah? Hah? Coba. Sifat kalam. Dari satu sisi dia adalah sifat zatiyah, yaitu Allah adalah Rabb yang berbicara. Tapi Allah berbicara menurut kehendaknya, kapan dikehendakinya. Kalau dilihat dari sisi itu, maka berbicara itu adalah sifat fi'liyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Artinya Allah bukanlah Rabb yang bisu, enggak bisa bicara. Tapi Allah bicara bukan setiap waktu, tapi kapan Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki. Ya, jadi sifat fi'liyah ini adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, berkaitan dengan kehendak Allah. Beda dengan sifat zatiyah yang melekat padanya, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Maka al-kalam dari satu sisi adalah sifat zatiyah bagi Allah. Dari sisi yang lain dia adalah sifat fi'liyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan satu yang perlu digarisatasi di sini adalah Allah berbicara dengan suara. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Allah berbicara dengan suara, saut. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan isbatus saut lillah, bahwa Allah itu berbicara dengan suara. Ya. Asy'ariyah atau Asy'ariyah menetapkan sifat kalam ini bagi Allah. Sebagian mereka mengatakan Allah berbicara, tapi tanpa suara. Ya, Allah bicara tanpa suara. Memang seperti itu ya.
kaum Mu'tazilah, ya. Di antara mereka ada yang menetapkan sifat, ya, sifat-sifat Allah tidak sempurna. Seperti tadi, Allah berbicara, tapi tanpa suara. Ya, memang bagaimana bicara tanpa suara ya? Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan media yang mana dengan media itu manusia mengerti apa yang dikatakan Allah. Jadi tanpa suara, ya mereka berusaha berputar-putar untuk menetapkan Allah bicara tapi tanpa suara. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah bicara dengan suara, bisautin yasma'uhu, didengar suara itu. Ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, itu beda ya antara Ahlus sunnah wal jamaah dengan Jahmiyah ataupun kita katakan Asy'ariyah di dalam penetapan sifat al-kalam lillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi dikatakan ya inda Ahlus sunnah anna kalam Allah qadim. Ya. Makna qadim adalah annahu jinsuhu qadim. Allah muttasifun fil azal yakunu bikaunihi mutakalliman. Wa annahu yajma'u sifatahu laisa bihadis. Afwan. Fa inna Allah bi jami'i sifatihi ya laisa bihadis. Ya. Bukan suatu yang hadis, baharu enggak. Walakinnahu la yazalu yatajaddadu wa yuhaddisu lahu kalamu idza syaa. Wa sifatul kalam min sifatil fi'liyah al-mulazimah lizzat. Ya. Jadi sifat kalam adalah sifat fi'liyah, termasuk sifat-sifat fi'liyah tapi mulazimah lizzat. Dia mulazimah, lazim, artinya wajib. Ya. Tetap ya, sabit lizzat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Baik. Itu poin yang ke-19 tentang satu peristiwa yang akan dihadapi oleh manusia, yaitu Allah akan memanggilnya dan berbicara kepadanya. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang secara kita katakan ya, secara implisit mengisyaratkan hal itu. Contohnya apa? Yaitu Allah akan mengadili, ada 3 orang yang akan Allah adili pada hari kiamat. Ya. Ya, dipanggil satu persatu. Allah berbicara kepada mereka. Apa kata Allah kepada mereka? Ini salah satu bentuk ya pembicaraan Allah, jenis pembicaraan Allah kepada hambanya pada hari kiamat. Allah menjelaskan kepada hamba itu semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan hamba itu mengiyakan. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Maka dia menjawab, aku berjihad di jalanmu hingga terbunuh. Maka Allah berkata, kadzabta. Ya. Jadi ini pembicaraan Allah dengan seorang hamba pada hari kiamat. Akan tapi kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan begini dan begitu. Ya. Jadi ini bentuk salah satu jenis pembicaraan Allah kepada hamba pada hari kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis lain ya
Yang mana Allah berbicara kepada manusia, kepada kita nanti pada hari kiamat. Baik. Yang ke-20, wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuhu. Poin yang ke-20 adalah mengimani adanya haud. Apa itu haud? Telaga. Ya. Pada hari kiamat nanti yang akan didatangi taridu alaihi, akan datang ke situ, akan singgah ke situ ummatuhu, umat beliau. Ya, jadi yang bukan umat Nabi enggak ke situ. Walaupun mereka muslim ya. Ya kan? Pengikut Nabi Nuh dan sampai Nabi Isa ya, alaihi salam muslim. Tapi bukan umat Muhammad. Maka mereka tidak akan mendatangi telaga itu. Ini khusus bagi umat Muhammad. Ya, keistimewaan menjadi umat Muhammad. Karena menjadi umat Muhammad harus mengimani semua nabi-nabi umat terdahulu. Ya. Semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad harus kita imani. Itu istimewa umat Muhammad ya. Kita beriman dengan semua nabi. Umat Nabi Musa belum beriman kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad belum lahir. Ya kan? Tapi umat Nabi Muhammad mengimani Nabi Musa. Seperti umat Nabi Musa mengimani nabinya. Baik. Jadi ini keistimewaan umat Muhammad. Ya, Nabi memiliki telaga pada hari kiamat nanti, arduhu mislu tulihi. Ya, lebarnya seperti panjangnya. Apa maksudnya lebarnya seperti panjangnya? Apa? Bentuknya ya. Lebar dan panjangnya sama rata. Sama. Ya. Masirat syahrin, yaitu jarak sebulan perjalanan. Jarak sebulan perjalanan. Perjalanan apa ini? Enggak disebutkan di sini perjalanan apa. Ya, sebulan berjalan dengan unta berapa jauh itu? Berapa kilometer? Sebulan. Antum naik unta sebulan kira-kira dapat berapa kilometer? Nggak tahu saya. Kalau sebulan mobil, ya. Berapa jauh itu? Sebulan antum jalan pakai mobil, kira-kira berapa itu dapatnya? Bisa keliling dunia? Belum nyampe. Sebulan jalan terus, nggak putus. Kira-kira dapat berapa kilometer? Ada selebar dunia ini. Sebulan tuntas enggak? Keliling dunia, naik mobil, jalan terus enggak berhenti. Hah? Kecepatannya. Ya, kalau konstan 100 km per jam, sebulan berapa jadinya? Hah? 100 km per jam selama sebulan. Berapa? 72.000 kilometer. Itu kalau naik mobil. Kalau naik roket, ya alat transportasi kita nggak tahu ya, karena di sini dikatakan masirata syahrin, ya jarak sebulan perjalanan biasanya itu ya, nggak disebutkan di sini apa alat transportasinya. Ya sementara alat transportasi manusia masih terus berkembang, ya. Jadi ini sebenarnya tidak diketahui berapa luasnya itu. Ya, artinya sangat luas. Enggak akan berdesak-desakan di situ. Berebut-rebutan, enggak. Saking luasnya telaga itu.
Ya, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Gelas-gelas yang tersedia di situ di telaga itu, aniyah di situ adalah gelas, piala, apa namanya? Gelas ya, cangkir. Yang tersedia di situ banyaknya seperti jumlah bintang di langit. Sampai hari ini belum bisa dihitung jumlah bintang di langit itu berapa. Ini juga suatu ungkapan bahwa nggak ada yang berebutan gelas di situ, nggak antri juga. Ya. Alama sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin, seperti yang diriwayatkan secara sahih dari beberapa jalur ya tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Nah, banyak sekali hadis-hadisnya ya, di antaranya adalah haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Telagaku itu luasnya, lebarnya lebih sebulan perjalanan. Zawayahu sawa, sudut-sudutnya yaitu sisi-sisinya sama panjang. Jadi dari situ dapat kita ketahui bentuknya itu apa? Bujur sangkar. Kalau sama panjang sisi-sisinya kan bujur sangkar ya, betul ya? Ya, bujur sangkar. Bentuknya para jamaah yang dimuliakan Allah. Wa ma'uhu abyadu minal warik. Airnya itu lebih susu daripada warik, daripada perak. Ya, lebih putih air itu daripada perak. Warihu atyabu minal misk. Dan wanginya itu, aromanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Wa ka'suhu atau wa qu'usuhu kanujumis sama. Atau kizanuhu, banyak riwayatnya. Ku'us, kizan. Di atas tadi apa? Aniyah ya, yaitu gelas-gelas, mangkok, cangkir atau apalah yang digunakan manusia untuk minum. Ya, itu dia. Kanujumis sama, seperti bintang di langit. Maksudnya apa? Jumlahnya. Ya, jumlahnya. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada. Barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, demikian juga ya, hadis yang lain dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma'aniyatu al-haut?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah bejana-bejana yang ada di telaga nanti? Itu yang ditanyakan oleh Abu Dzar tentang telaganya. Maka Nabi menjawab, qal walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibuha. Bejana-bejana yang ada di telaga itu lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Dan semua benda-benda langit, kawakib, benda-benda langit. Mau planet, mau komet, semua. Ya. Itu ada yang bisa menghitung enggak? Enggak ada ya, sampai sekarang enggak terhitung ya, enggak terhingga. Kalau kita malam-malam lihat ya, nah seperti itulah kira-kira, dan lebih banyak dia. Ya, ala fil lailah mudlimah al-musi fi ala fil lailatil muzlimah aniyatuhu al-jannah man syariba minha lam yazma akhiru ma alaihi. Ya, lihatlah bintang-bintang di langit di malam yang gelap. Ya, seperti itu kira-kira kata Nabi SAW. Ya, dan bejananya itu adalah ya jannah, surga. Barang siapa yang minum darinya dia tidak akan haus lagi selama-lamanya.
Ya, man sariba minhu lam yadhma wa arduhu mislu tulihi. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan lagi dalam riwayat lain, riwayat Muslim, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Kira-kira begitu rasanya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat Jundub, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ana faratukum 'alal haud. Aku adalah orang pertama yang tiba di telaga itu. Nah, itu beberapa hadis ya yang berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Akan tetapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada orang-orang yang terlempar dari bejana itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dari Abdullah bin Mas'ud qol, ana faratukum 'alal haud. Aku adalah orang pertama yang tiba di telaga. Wala unazi'anna aqwaman thumma aghlibanna 'alaihim fa aqul ya rabbi ashabi ashabi. Lalu aku akan ya, unazi'anna artinya menuntut ya, satu kaum. Menuntut artinya meminta kaum itu ikut juga masuk ke telaga itu. Tapi apa? Tsumma aghlibanna 'alaihim. Tapi aku tidak mampu membela mereka. Maksudnya adalah Nabi ingin membela satu kaum saat itu, tapi Nabi tidak bisa membelanya. Ya, ada satu kaum itu maksudnya sekumpulan orang yang banyak jumlahnya, kaum ya. Aku ingin membela mereka, tapi aku tidak bisa membelanya. Ya. Aku berkata, ya Rabbi ashabi ashabi. Ya Rabbi ashabi, sahabatku, umatku maksudnya di sini. Umatku, dalam riwayat lain disebut umatku. Dalam riwayat lain disebut ikhwani, saudaraku. Ya, yaitu mereka muslim. Nampak ciri-ciri tanda-tanda Islam pada mereka. Maka Nabi memanggil mereka, ingin membela mereka. Begitulah Nabi ya, akan membela umatnya. Akan tapi Nabi tidak bisa membelanya. Ya. Nabi tidak bisa membelanya. Fayuqal, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu. Ya. Apa itu maksudnya? Ihdas, yaitu bid'ah. Jadi orang-orang yang terlempar dari telaga ini adalah ahli bid'ah. Ya, kita tahu ahli bid'ah tidaklah dikafirkan. Mereka masih umat Muhammad. Dan Nabi kita berusaha untuk membela mereka. Bayangkan ini kasih sayang Nabi. Ini sudah mubtadi' ini buat bid'ah. Tapi Nabi juga berusaha untuk membela mereka. La unazi'anna aqwaman. Aku berusaha untuk membela satu kaum. Ya, tsumma la aghlibanna 'alaihim, tapi aku tidak bisa membelanya. Aku enggak berdaya atas mereka. Ya, maka dikatakan kepada Nabi, kenapa beliau tidak bisa membela mereka? Orang-orang ini. Kenapa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa bid'ah yang mereka buat sepeninggalmu. Ini ancaman terhadap para pelaku bid'ah. Bahwa mereka terancam tidak bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Nah, kira-kira demikian. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Eh, sampai sini dulu ya. Poin ke-20, nanti kita masuk kepada poin ke-21, yaitu al-imanu bi'adzabil qabri, mengimani azab kubur. Ya, salah satu cabang iman adalah mengimani azab kubur. Baik. Bagi yang mau bertanya silahkan. Kita tanya jawab. Ya. Iya. Itu dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa ada mulut-mulut yang Allah kunci, tidak bisa membela diri. Ya, ada momen di mana manusia tidak bisa membela diri dengan lisan mereka. Tapi yang bicara adalah apa? Anggota badan yang lainnya. Lidah gak dikasih bicara. Karena yang berbuat bukan lidah, tapi yang lainnya. Ya, nah demikian. Ada di mana lidah akan dikasih bicara. Ya, seperti penyesalan-penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Ya laitani kuntu turaba, kan gitu ya. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Bicara mereka. Bicara mereka penyesalan, bukan pembelaan. Ya, bicara mereka penyesalan, bukan pembelaan. Pembelaan dikunci lidah mereka. Penyesalan Allah kasih ngomong mereka. Dan itu bagian dari azab. Ya, bagian dari azab. Nah, demikian. Ya, ada lagi? Jadi para ulama menjawab bahwa bicara orang-orang manusia pada hari kiamat nanti adalah penyesalan. Itu yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat, dalam hadis banyak sekali ya. Penyesalan-penyesalan kita katakan manusia, orang-orang kafir terutama pada hari kiamat. Ya. Nah, tapi pembelaan mereka tidak bisa membela diri. Allah mengunci lidah mereka ketika mereka mau membela diri. Gak bisa ngomong lagi, terkunci. Tapi waktu itu yang bicara bukan lidah, tapi apa? Tangan, kaki, dan semua anggota badan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Terkait dengan kenikmatan dari haud ini, itu tidak akan haus selama-lamanya jika minumnya. Apakah berarti nanti mereka yang minum di sana ketika di surga tidak lagi merasa haus, atau bagaimana? Sedangkan di surga juga kan ada sungai-sungai yang berbagai macam jenisnya. Ya, nggak ada haus di surga. Ya, apalagi yang sudah minum di telaga. Itu kata Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan itu belum lagi proses kiamat, proses hari akhirat lainnya. Menyeberang sirat kan belum lagi. Di Kontoroh belum lagi. Nah, orang yang singgah di telaga Nabi, mereka tidak akan haus dalam perjalanan mereka. Dan itu perjalanan yang panjang hari kiamat itu. Ya. Nah, di surga manusia minum bukan karena haus.
tapi semua karena nikmat. Ya, itu dia surga. Ya, Darun Naim, negeri kampung kenikmatan. Kalau kita minum ada nikmat karena kita haus. Ya. Tapi penduduk surga minum merasakan nikmat minuman bukan karena haus, karena di surga tidak haus, tidak lapar. Kita makan bukan karena lapar, baru terasa enak, kan begitu ya? Iya kan? Lapar-lapar gini makan jengkol enak ya. Karena lapar. Di surga enggak, beda. Kita makan bukan karena lapar, karena enggak ada lapar di surga, enggak ada capek juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah. Ya bid'ah. Itu ancaman ihdas. Kalau dia enggak bertobat ya. Kecuali dia bertobat. Ya, nah demikian. Maka kita perlu bertobat dari bid'ah, perlu. Yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya, bertobat dari bid'ah. Mudah-mudahan dengan taubat kita dari bid'ah, Allah memberikan kesempatan kita untuk sampai ke telaga Nabi dan minum dari telaganya. Tidak terlempar seperti orang-orang yang terlempar itu. Ya, nah demikian. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz terkait haud ini, urutan perjalanannya itu setelah mizan atau setelah masyar atau sebelumnya Ustaz? Kita seorang muslim itu mampir di telaga Rasulullah, telaga haud ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kalau dari urutan yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini itu setelah mizan kan begitu ya. Setelah mizan baru haud. Ya. Dan mizan itu telah hisab, mizan haud. Baru setelah itu manusia digiring ke jisr, sirat. Ya. Wallahu a'lam. Nah, setelah sirat ada tempat bernama Qantharah. Baru setelah itu pintu surga. Pintu surga. Nah, wallahu a'lam. Begitu kalau kita lihat dan kita kumpulkan hadis-hadis tentang kiamat, frame per frame. Kira-kira demikian. Ya. Ada yang mengatakan juga bahwa haud ini setelah mahsyar. Ada. Ya, manusia digiring, artinya digiring dari mahsyar ke haud ini. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ustaz mau bertanya. Tadi belum dijelaskan yang menjadi landasan Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah bicara dengan suara. Apa ininya landasannya, kemudian apa landasan dari? Iya, itu ada banyak hadis. Yunadihi bisaut. Allah memanggil mereka dengan suara. Yasma'uhu, yang didengar oleh orang yang dekat, qaribun wa ba'id, yang dekat maupun yang jauh. Nah, itu terjadi pada hari kiamat. Kalau yang Mu'tazilah mengapa menolak itu, landasannya apa? Ya, Mu'tazilah tingkatan, ada yang menolak Allah bisa bicara. Itu yang paling parah ya. Mu'tazilah ini tuh tingkatan juga dia. Ada yang menafikan Allah bisa bicara. Maka mereka mengatakan nih Mu'tazilah ya, Mu'tazilah yang lebih parah daripada sekedar Asy'ariyah. Ini enggak tanggung-tanggung mereka, menafikan semua sifat. Enggak terkecuali termasuk sifat kalam. Mereka mengatakan Allah bukanlah Tuhan yang bisu dan bukan Tuhan bisu. Ya, yang membingungkan kan gitu ya. Ketika dikasih konsekuensi, apakah kalian mengatakan Tuhan kalian bisu gitu ya? Karena mereka tidak menetapkan sifat kalam.
Apa kata mereka? Allah tidak bisu dan tidak bisu. Ya, permainan kata orang-orang filsafat kan gitu ya. Untuk menghindar dari apa? Konsekuensi itu. Ya. Nah, maka Asy'ariyah terutama Kullabiyah menetapkan sifat kalam ini bahwa Allah itu Tuhan yang berbicara, bukan Tuhan yang bisu. Bagi mereka ini enggak masuk akal kalau Tuhan itu bisu kan gitu ya. Nah, Tuhan bicara. Cuma bedanya dengan Ahlus Sunnah. Nah, ini Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah berdasarkan dalil. Ada dalilnya Allah bicara dengan suara, bisautin, yasma'u, didengar. Maka Ahlus Sunnah menetapkannya enggak ribet. Nah, keribetan datang pada Asy'ariyah, Kullabiyah. Ketika mereka ditanya, kalian menetapkan Allah bicara? Iya. Apakah dengan suara? Mereka mengatakan tanpa suara. Bagaimana? Allah menciptakan media pada pohon seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tidak dengan suara. Ya begitu. Ya kita katakan akibat dari berusaha untuk menafikan atau mengimani sifat Allah dengan akal, tidak bersandar kepada dalil. Jadi ribet jadinya. Itu yang terjadi pada Asy'ariyah, Kullabiyah dan Mu'tazilah. Ya. Gimana itu? Allah tidak bisu dan tidak bisu gitu ya. Tidak bisu gitu. Apa maksudnya itu? Ya seperti mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Ya bingung juga ya. Ujung-ujung kan Allah tidak ada jadinya. Ya. Tidak eksis. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang Mu'tazilah ini menyamakan Allah dengan apa? Dengan ma'dumat. Ya, itu kata Ibnu Taimiyah. Sementara Al-Jahmiyah menyamakan Allah dengan mustahilat. Sesuatu yang mustahil. Kalau Mu'tazilah, ya, mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, tidak di sana, tidak di sini, tidak begini, tidak begitu, ya nggak ada kan gitu ya. Ribet kali kan gitu. Nah, kesimpulannya Ibnu Taimiyah kita katakan mengungkapkan ungkapan itu ya. Artinya mengatakan ungkapan itu sebagai kesimpulan. Kesimpulannya ya, Mu'tazilah ini menyamakan Allah dengan ma'dumat, sesuatu yang enggak ada. Ya lebih parah dari itu adalah Jahmiyah yang menafikan sifat nama semua, bahwa Allah itu sebenarnya sesuatu yang hanya ada eksis dalam pikiran manusia. Mustahil loh. Jadi mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang mustahil gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pakai itu. Ya. Ini Ustaz. Apakah sama antara Jahmiyah atau yang menafikan sifat-sifat Allah dengan ilhad atau mulhid? Karena dia juga kayak orang ateis jatuhnya kan. Ilhad. Iya. Maksudnya orang-orang ateis. Karena mereka sebenarnya ya seperti menafikan keberadaan Allah. Iya, beda ya. Ateis ya adalah orang-orang yang memang mengatakan Tuhan tidak ada, ya. Not exist, nggak ada. Mereka mengatakan ada, tapi seperti itu adanya menurut akal mereka. Ya. Mereka mengatakan ada, tapi ya seperti itu. Ya, menurut apa yang mereka gambarkan
dan apa yang ditetapkan oleh akal mereka gitu. Beda dengan orang-orang mulhid, ateis ya, yang mengatakan Allah tidak ada. Tuhan tidak ada, bukan Allah tidak ada aja, Tuhan tidak ada. Tidak ada Tuhan. Ya. Nah, mereka mengatakan semua terjadi secara kebetulan. Ya. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menetapkan, menentukan dan lain-lain sebagainya. Ya tentunya ini orang yang memang tidak pakai akal, tidak pakai perasaan, tidak pakai semuanya. Mirip orang mabuk itu. Itu orang ateis sebenarnya. Ya. Seperti orang mabuk ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin. Itu orang ateis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak sama antara ateis dengan orang-orang ini. Ya. Nah, Jahmiyah atau lainnya. Sejenisnya. Mu'tazilah, dari tingkatan yang paling parah sampai yang paling mendekati ahlu sunnah. Bukan ahlu sunnah, tapi lebih mendekati ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya mau nanya, ini udah habis waktu. Kenapa ya? Coba antum jawab. Kenapa iman kepada jin gak masuk rukun iman? Sementara iman kepada malaikat masuk rukun iman. Bukankah keduanya sama-sama makhluk gaib yang wajib diimani juga? Tapi iman kepada jin nggak masuk rukun iman. Iman kepada malaikat masuk rukun iman. Kenapa? Hah? Malaikat nggak beribadah. Kalau jin dan manusia? Ya, gini. Malaikat itu makhluk gaib. Jin beriman kepada jin masuk rukun iman. Tapi wajib diimani kan itu ya. Karena banyak juga perkara-perkara yang nggak disebutkan dalam rukun iman, tapi wajib diimani juga, kan begitu? Beriman kepada malaikat rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Jangan lupa. 6. Salah satunya jin. Kenapa? Oh, ada dari sononya gitu ya. Iya. Nggak usah ribet-ribet lagi berpikir ya. Yang dari sononya gitu, dari Nabi mengatakan antum minabil malaikah kan gitu. Ya. Nah. Karena kalau jin iya betul. Ya, jadi karena kaitan antara malaikat dan manusia. Ya. Beberapa hal yang disebutkan dalam rukun iman itu nggak akan sempurna tanpa iman kepada malaikat. Kalau jin nggak ada kaitannya. Ya, contohnya apa? Iman kepada hari akhirat. Salah satunya kan adanya tiupan sangka kala. Siapa yang niup? Malaikat. Kalau nggak beriman kepada malaikat, ya maka akan terjadi kerancuan nanti. Maka dia wajib
mengimani malaikat itu. Contohnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Itu ada kaitannya dengan malaikat? Ada. Siapa? Jibril. Karena yang menyampaikan wahyu kepada Rasul ini siapa? Jibril. Maka nggak akan sempurna iman kepada Rasul kecuali mengimani malaikat Jibril, beriman kepada malaikat. Ya. Nah, jadi beberapa rukun iman itu ya kitab suci juga, Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril. Nah, karena kaitan ini, maka mengimani malaikat masuk ke dalam rukun iman. Ya. Nah, jin tidak. Ya, walaupun kita wajib mengimani adanya jin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai sini dulu ya pertemuan kita petang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan ya pembahasannya di hari Senin pekan ketiga ya. Nah, perubahan jadwal. Ya, jadi tetap di hari Senin aja, enggak hari Selasa lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua terkait annallaha yukallimul ibad yaumal qiyam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya pada hari kiamat. Dan semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan kepada beliau dan kita semua agar dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang, yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, kajian bersama beliau insyaallah setiap hari Senin pekan ketiga jam 16.15 insyaallah taala. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.